Ini adalah kisah perjalanan Barada Richard Eliezer alias Baradae yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas di negeri ini, Indonesia. Namanya menjadi tak asing lagi di telinga, hampir siapapun tahu nama sebutan Baradae. Baradae menjadi pusat perhatian semenjak terlibat kasus pembunuhan berencana yang otaknya seorang jenderal bintang 2 di negeri ini. Seorang anggota petinggi Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya dihormati oleh masyarakat, tapi malah menjadi otak pembunuhan salah satu ajudannya bernama Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Namanya adalah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo katanya nama yang ditakuti oleh banyak orang, mungkin karena dia menjabat sebagai Kadif Propam Polri, di mana jabatan tersebut untuk mengamankan. Ada juga yang bilang kalau Kadif Propam adalah tukang pukulnya Kapolri. Sampai sekarang nih Baradae mendapatkan simpati paling banyak dari masyarakat karena keberaniannya membongkar kasus pembunuhan berencana. Baradae adalah satu-satunya orang di Indonesia dalam sejarah yang berani menolak mengikuti skenario seseorang yang memiliki kuasa, walaupun awalnya ia sempat mengotori tangannya. Kita ambil aja salah satu contoh kasus pembunuhan yang menghebohkan di zaman itu. Kasus pembunuhan Munir, seorang aktivis dibunuh oleh orang-orang berintelektual. Para pelaku ditangkap, tapi tak ada satupun dari pelaku yang ditersangkakan berani menyebut nama seorang intelektual tersebut. Pelaku atau otak dari pembunuhan berintelektual tersebut sampai sekarang tidak tersentuh oleh hukum. Bukankah Baradae itu hebat? Seorang yang lemah berasal dari keluarga sederhana, tapi berpikiran cerdas karena ia masih memikirkan masa depannya dan orang tuanya. Awalnya Baradae merupakan pelaku pembunuhan tunggal yang membuat keluarga Brigadir J dan sedikitnya masyarakat berteriak agar si pemuda yang baru berusia 24 tahun ini dipenjarakan. Namun tak lama dari pemeriksaan dan kecurigaan keluarga, bahkan masyarakat, ada yang tak beres dari kematian Brigadir J, lalu Baradae pun ditetapkan menjadi tersangka. Ia mengenakan pakaian orange dengan wajah sendu dan berusaha untuk tetap menguatkan diri. Ternyata nih, di balik baju orange dan gelar tersangka, Baradae sempat 2 kali mengganti pengacara loh. Di pengacara pertama, ia masih mengikuti skenario Ferdy Sambo. Bukti ini diperkuat dengan dikumpulkan para ajudan termasuk Baradae dan ART Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo memberikan instruksi atau arahannya. Itu sih bahasa formalnya ya, instruksi atau arahan. Bahasa rakyat jelata itu skenario. Lalu berganti pengacara nyentrik, berkat ketenaran dan gaya ceplas-ceplosnya ia berani untuk berbagi informasi yang sebenarnya. Dan pengacara ketiga Ronita Lepesi yang sedang berjuang untuk menyelamatkan Baradae saat ini. Status dia sebagai GC tidak lalu diperhatikan. Ada orang yang paling penting yang merubah keputusan Baradae, yakni kedua orang tua yang ia sayangi. Orang tua Baradae memintanya untuk berkata jujur, dan sampai sekarang orang tua dan keluarga selalu mensupport Baradae. Bahkan di dalam sidang pembacaan tuntutan, kedua orang tua turut hadir menyaksikan sidang pada hari Kamis 18 Januari 2023. Pembacaan sidang menyatakan Baradae dituntut hukuman 12 tahun penjara. Tentu ini hasil yang mungkin tidak diharapkan dari seorang yang berani membongkar fakta sebenarnya. Walaupun Baradae harus berbesar hati untuk menerima hukuman penjara 12 tahun dan menyesal sudah menuruti perintah Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tentu juga ini hasil yang tidak diharapkan dari seorang yang berani bergabung menjadi justice kolaborator. Walaupun banyak dari para petinggi pemerintahan yang menolak dengan keras bahwa justice kolaborator bisa diberikan ke seorang pembunuh. Para petinggi di negeri ini mengatakan kalau yang berhak mendapatkan gelar GC tersebut adalah seseorang yang terjerat kasus korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, dan mungkin teman-teman bisa menambahkannya lagi. Untungnya kasus ini menjadi sangat viral dan trending. Jika tidak, mungkin saja Baradae lah yang akan dihukum seumur hidup, bukan Ferdy Sambo. Dan ia akan menanggung semua beban berat, bahkan keluar dari penjara pun akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Tapi tahukah kamu kalau Baradae ini memiliki nama lengkap Richard Eliezer Pudihang Lumiu, lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 14 Mei 1998, tergabung dalam keanggotaan kepolisian dengan pangkat Bayangkara II atau golongan Tamtama. Namun sebelum menjadi polisi, Baradae harus mengikuti seleksi 4 kali sampai akhirnya mimpinya terwujud. Di tahun 2016, Baradae mengikuti seleksi Bintara TNI Angkatan Laut, namun belum beruntung. Di tahun 2017, kembali lagi mencoba mengejar mimpi dengan mendaftar Bintara Polri, namun hasilnya masih sama, ia gagal. Tak
Tak berhenti di situ, di tahun 2018 ia kembali mendaftar Bintara Polri, tapi nasib berkata lain, ia masih gagal. Semangatnya tetap sama dan tak berhenti. Di tahun 2019 Baradae mengikuti seleksi Tamtama Brimob dan akhirnya hasilnya ia lulus. Setelah 4 kali mengikuti seleksi barulah diterima menjadi bagian kepolisian. Kurang lebih 2 tahun Baradae menggunakan seragam kebanggaannya, juga merasakan mimpinya terwujud. Namun pada bulan Juli 2022 karirnya harus terhenti saat menjadi ajudan Ferdi Sambo yang membuatnya terseret kasus pembunuhan Brigadir J.